Pernah kebayang nggak, apa sih yang bisa bikin seorang rahib yang super taat tiba-tiba meninggalkan semua keyakinannya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah luar biasa dari 1001 Malam. Sebuah cerita tentang cinta, takdir, dan keajaiban yang bakal menguji semua yang kita pikir kita tahu soal iman. Jadi kisah kita ini seperti biasa datangnya dari mulut Ratu Syahrazad yang cerdik itu. Ingat kan, setiap malam hidupnya di ujung tanduk, bergantung pada kemampuannya bercerita. Dia harus bisa bikin Raja Syahrayar begitu terpikat sampai-sampai menunda eksekusinya 1 hari lagi. Dan malam ini kita akan dengar salah satu kisahnya yang paling menakjubkan. Oke, cerita kita mulai dari seorang narator bernama Abu Bakar. Dia lagi cerita soal sebuah pertemuan yang, cukup tak terduga dalam perjalanannya. Abu Bakar ini benar-benar takjub sama rohib ini, yang namanya Abdul Masih. Dia lihat sendiri gimana tekun dan khusyuknya si rahib dan para pengikutnya ini beribadah. Pokoknya, kesalehan mereka itu ninggalin kesan yang mendalam banget buat Abu Bakar. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh, benar-benar bikin penasaran. Setahun kemudian, di tengah lautan manusia yang lagi haji di Mekah, Abu Bakar melihat muka yang dia kenal banget. Itu orang yang sama. Tapi Abdul Masih, si rahib Kristen, sekarang udah jadi Abdullah Ar-Raghib, seorang peziarah muslim yang lagi tawaf di Ka'bah. Perubahannya total 180 derajat. Coba deh bayangin kagetnya Abu Bakar. Perubahan ini kan drastis banget ya, dan sama sekali nggak terduga. Pertanyaan ini jadi inti dari seluruh cerita kita. Sebenarnya apa yang terjadi sama Abdullah? Nah, inilah kisah yang akhirnya dia ceritakan ke Abu Bakar. Dan Abdullah pun mulai cerita. Ternyata nih, awal mulanya itu bukan soal perdebatan teologi yang rumit atau gimana, tapi sesuatu yang jauh lebih universal. Cinta pada pandangan pertama. Jadi ceritanya ada seorang pemuda muslim yang lagi disuruh beli makanan buat teman-temannya. Pas di pasar, matanya ngelihat seorang gadis Nasrani penjual roti. Dan, boom! Dunianya seakan berhenti. Dia begitu terpesona sama kecantikan si gadis sampai pingsan di tempat. Begitu sadar, dia langsung bilang ke teman-temannya, "Kalian lanjut aja, aku nggak bisa pergi dari sini." Nah, yang terjadi setelah itu, ini benar-benar ujian iman dan ketekunan yang luar biasa. Didorong sama rasa cinta, pemuda ini rela ngorbanin segalanya cuma buat dapat perhatian si gadis. Ini gila sih, dia nunggu di depan rumah si gadis itu 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. Penduduk desa jelas keganggu kan? Akhirnya dia dipukulin pakai batu sampai luka parah. Abdullah, yang waktu itu masih jadi Abdul Masih, nemuin dia dan ngerawat sampai sembuh. Tapi begitu pulih, coba tebak apa yang dia lakuin? Dia balik lagi ke tempat yang sama. Luar biasa. Dan disinilah ujian puncaknya. Si gadis akhirnya kasih tawaran, "Tinggalin imanmu dan aku bakal jadi milikmu." Ini pilihan antara cinta duniawi dan keyakinan spiritual. Tapi jawaban si pemuda tegas banget. Sekalipun cintanya besar, imannya kepada Allah nggak akan pernah goyah. Ancaman si gadis tadi jadi kenyataan. Penduduk desa balik lagi dan mukulin dia tanpa ampun. Pas Abdullah nemuin, si pemuda udah sekarat. Dengan napas terakhirnya, dia bukannya mengutuk nasib, tapi malah berdoa supaya Allah mempertemukan mereka berdua di surga. Abdullah pun akhirnya merawat dan menguburkan jenazahnya dengan layak. Kelihatannya sih akhir yang tragis banget buat si pemuda ya. Tapi ceritanya belum selesai, jauh dari selesai. Malam itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi sama si gadis Kristen yang udah nolak dia. Jadi, si gadis ini tidur, terus dia mimpi. Dan di mimpinya, pemuda yang baru aja meninggal itu datang lagi megang tangannya dan ngajak dia jalan-jalan ke surga. Dia melihat pemandangan yang, keindahannya nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Tapi pas banget di gerbang surga, mereka dihentikan sama malaikat penjaga. Pesannya jelas dan gak bisa ditawar. Surga itu terlarang buat orang-orang yang gak beriman. Dia gak bisa masuk. Momen ini seolah jadi cerminan dari pilihan yang dia kasih ke si pemuda di dunia nyata. Di depan gerbang surga itu, di dalam mimpinya, si gadis akhirnya mengambil keputusan. Dia mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Seketika itu juga, gerbangnya terbuka. Di dalam si pemuda nunjukin sebuah istana yang luar biasa indah, sambil bilang, "Ini buat kamu dan aku. Dan 5 hari lagi, kamu bakal gabung sama aku di sini." Dan sebelum mimpinya selesai, si pemuda ngasih dia sesuatu yang bakal jadi jembatan antara dunia mimpi dan dunia nyata. 2 buah apel yang dipetik langsung dari surga.
Nah, ini dia momen yang bikin merinding. Begitu dia bangun, rasa manis dari apel surgawi itu masih ada di mulutnya, dan yang lebih gila lagi, apel kedua beneran ada di tangannya, bersinar terang dengan cahaya yang indah. Mimpinya ternyata nyata. Gadis itu, ya jelas, langsung cerita ke semua orang, nunjukin apel ajaib itu. Termasuk ke Abdullah. Dan 5 hari kemudian, persis seperti yang diramalkan dalam mimpi, dia meninggal dunia, tepat di atas makam si pemuda muslim. Dan disinilah ujian iman yang sesungguhnya dimulai. Keluarganya kan ngotot, bilang kalau dia meninggal dalam keyakinan mereka. Tapi, tiba-tiba muncul 2 pemuda muslim misterius yang bilang dia meninggal sebagai seorang muslimah. Terus gimana dong? Nah, untuk menyelesaikan perdebatan ini, diusulkanlah sebuah tes yang kayaknya mustahil banget. Dan yang terjadi, benar-benar di luar nalar. Abdullah, ke-39 rahib lainnya, dan seluruh penduduk desa mencoba mengangkat jenazah gadis itu. Mereka kerahin semua tenaga, tapi jenazahnya nggak gerak sedikit pun, seolah-olah menyatu sama bumi. Lalu, salah satu pemuda muslim misterius itu maju ke depan. Cuma dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemuda itu ngangkat jenazahnya sendirian, dengan gampang banget. Beban yang nggak bisa digeser sama puluhan orang, sekarang jadi ringan di tangannya. Kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang sangat dramatis. Mereka pun membawa jenazahnya untuk dimakamkan di samping kekasihnya. Keajaiban yang dilihat semua orang dengan mata kepala sendiri ini dampaknya luar biasa besar dan langsung terasa. Dan ini akhirnya ngejawab pertanyaan kita di awal tadi tentang gimana seorang rahib yang begitu taat bisa mengalami perubahan keyakinan yang begitu total. Menyaksikan bukti yang nggak bisa dibantah lagi ini, Abdullah, yang waktu itu masih Abdul Masih, langsung mengakui kebenaran. Dia jadi yang pertama mengucapkan syahadat. Setelah itu, satu persatu, ke-40 rahib pengikutnya juga ikut masuk Islam. Dan akhirnya, seluruh desa yang jadi saksi keajaiban itu pun berbondong-bondong memeluk Islam. Jadi, begitulah akhir kisah Abdullah Ar-Raghib, sebuah perjalanan dari kesolehan dalam satu iman menuju keyakinan pada iman yang lain, semua dipicu oleh kisah cinta tragis dan satu keajaiban yang nggak bisa disangkal. Kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Apakah iman yang sejati itu dibangun lewat disiplin dan pengabdian bertahun-tahun? Atau bisakah satu momen kebenaran ilahi mengubah segalanya dalam sekejap?